Latar belakang hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Menurut WHO, batasan tekanan darah yang masih dianggap normal adalah 140/90 mmHg, sedangkan tekanan darah di atas 160/95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi. Tekanan darah di antara normotensi dan hipertensi disebut borderline hypertension atau garis batas hipertensi. Batasan WHO tersebut tidak membedakan usia dan jenis kelamin. Alur pelayanan resep di apotik. Yang pertama, resep datang. Ketika di apotik ada pasien membawa resep datang, maka pihak apotik menyambut pasien dan mempersilakan pasien untuk menunggu sebentar. Yang kedua, screening resep atau biasa dikenal pengkajian resep, merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep diracik. Ketiga, pemberian harga. Jika pasien setuju dengan harga yang diberikan, maka segera dilakukan penyiapan atau peracikan obat. Jika pasien tidak setuju dengan harga, maka akan diberikan keringanan berupa dapat menebus obat dari sebagian resep yang diajukan, atau disebut sebagai dengan kopi resep. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pagi juga Bu, saya ingin menembus resep. Boleh saya lihat resepnya Ibu? Dengan Ibu Faiza, alamat Depok. Iya Bu. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Hecha Zuleka, apoteker Mazda Pharma. Sebelumnya Ibu pernah dijelaskan oleh dokter terkait dengan informasi obat yang diberikan. Dokter bilang saya harus mengikuti aturan penggunaan obat ini sesuai dengan etiket Bu. Oh iya Ibu, apa yang disampaikan oleh dokter tentang harapan pengobatan ini Bu? Dokter hanya menyampaikan semoga lekas sembuh ya Bu. Apakah Ibu memiliki alergi atau penyakit lain selain penyakit ini? Tidak ada Bu. Maaf Ibu, apa Ibu sudah memeriksa tekanan darah? Kalau boleh tahu, tekanan darah Ibu berapa? Sudah Bu, tekanan darah saya 135/90. Nah, kalau bisa, secara teratur Ibu kontrol tekanan darahnya ya, minimal 1 kali seminggu. Iya Bu, terima kasih. Baiklah, tunggu sebentar ya Ibu, saya ambilkan obatnya. Iya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan informasi terkait obat yang diresepkan oleh dokter, baik itu kegunaan, aturan pakai, cara pakai, efek samping, dan penyimpanan dari obat ini. Agar pengobatan yang Ibu jalankan bisa berjalan dengan optimal, aman, dan tepat, sehingga dapat membantu penurunan tekanan darah Ibu. Apa Ibu bersedia untuk mendengarkan informasi yang akan saya jelaskan? Iya Bu. Terapi farmakologi, misalkan obat golongan CCB. Jadi di sini Ibu diresepkan obat amlodipin yang berfungsi terapi lini pertama hipertensi. Cara minum awal 5 mg 1 kali per hari. Aturan pakai setelah makan. Penyimpanan di suhu kamar terhindar dari sinar matahari. Efek samping sakit kepala, mual, lelah. Selain itu, Ibu juga harus melakukan terapi non farmakologi. 1. Menerapkan gaya hidup sehat, olahraga. 2. Modifikasi gaya hidup mengurangi berat badan untuk individu yang obes atau gemuk. 3. Mengadopsi pola makan DASH, dietary approach to stop hypertension yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium, aktivitas fisik, dan mengkonsumsi alkohol sedikit saja. 4. Natrium yang direkomendasikan kurang 2,4 gram 100 ml ekuivalen per hari. 5. Pasien hipertensi yang merokok harus dikonseling resiko. Apakah Ibu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan? Iya, sudah jelas Bu. Kalau begitu mohon maaf Ibu, obat ini diminum berapa kali, efek samping dan penyimpanannya di mana Bu? Diminum 1 kali sehari setelah makan. Jadi efek samping dari penggunaan obat ini sakit kepala, diare, dan obat ini disimpan di suhu kamar yang terhindar dari sinar matahari. Karena saya sudah anggap Ibu mengerti, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Bu. Ya Ibu, semoga lekas sembuh dan terima kasih atas kunjungannya. Jika ada keluhan atau sakit berlanjut, silakan konsultasikan ke dokter.
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hipertensi sebenarnya merupakan penyakit yang bisa diatasi dengan perilaku hidup sehat. Seorang dapat menghindari penyakit tersebut apabila dapat mengontrol pola makan, pola istirahat, pola aktivitas dengan baik, dan juga menghindari hal-hal yang dapat merusak kesehatan, semisal merokok, menggadang, maupun makan makanan yang dapat memacu penyakit hipertensi.